Kami yakin itu ada peristiwa-peristiwanya. Dan salah satunya petunjuk yang kami dapatkan adalah sejak rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ada penambahan pasal, yaitu pasal 55 ya. Ya kami lebih kepada soal ada unsur downplagen di situ. Ya ada pengarah di situ. Ya nggak mungkin loh jaksa penuntut umum berani meletakkan pasal 55 kalau tidak ada pengarah dalam persoalan peristiwa pidana ini. Seperti itu. Ini pasal 55 itu pasal yang baru ditetapkan. Itu adalah pasal yang ini kan gini, jaksa kan punya kewenangan untuk itu. Ya, ketika menelaah, mendalami, ya dia meletakkan pasal itu. Kemudian dia menyimpulkan bahwa adanya keikutsertaan pihak lain seperti itu, ya. Oke. Bang, kenapa sih bang? Apa ada khawatir bang ini kok malah persaksinya dibeli bang? Nah, ini ahlinya ini. Ini bukan masalah diduluin, ya. Gugatan untuk prestasi masuk ya pertengahan Mei. Itu memang ada jadwalnya, jadwal sidangnya itu ada. Tidak bisa dimaju, dimundur, nggak bisa. Itu udah ada tahapannya di pengadilan, ya. Tahapannya gugatan masuk, penetapan hakimnya siapa, majelis hakimnya, ya. Penetapan tanggal sidang, itu sudah semua ada jadwalnya, ya. Sementara kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan, sehingga di pengadilan belum ada jadwalnya. Jadi bukan masalah didahulukan atau tidak. Seperti tadi kami tanyakan, segera akan dimasukkan, tapi belum. Ya, berarti kan bukan hanya didahulukan, bukan. Itu jadwalnya semua ada. Jadi Ya. kami sih sebetulnya tidak takut sama sekali soal ini sebenarnya. Apa yang ditakutkan sih? Dia sudah nyatakan kebenaran, dilaporkan ke polisi, sudah P21. Gak ada yang ditakutkan. Hanya kami sebagai manusia memang prihatin lah dengan kondisi bahwa NM yang merupakan tanggung jawab keluarganya. Tapi ya ini konsekuensinya, risikonya. Apa yang dilakukannya, inilah yang terjadi. Untuk itu kami berharap bahwa pihak Kejaksaan Tinggi ini supaya secepatnya lah untuk menyampaikan ini kepada pengadilan supaya ada kepastian hukum. Kalau memang klien kami bersalah, silakan. Tapi kalau tidak, jangan jadi suatu hal yang dibahas di sosial media seakan-akan ini mau bebas. Wah, tidak. Jadi jelaslah bahwa ini tujuan kami supaya ada kepastian hukum. Itu aja. Setelah ditetapkan P21 dan dibayar dua jaksa, mungkin proses untuk menuju ke ke persidangan itu mungkin butuh berapa lama sih bang kalau misalnya dari segi itu bang? Secara umum itu kan sebenarnya nggak butuh waktu yang lama secara umum ya. Nah, tetapi kan ini kita melihat ini kan perkembangan. Nah kemarin tanggal 5 tahap kedua, kalau kami melihat ya seharusnya hari ini sudah bisa dilimpahkan dong, agar kemudian minggu depan sudah ditetapkan jadwalnya. Karena apa? Ini kan bukan kepentingan terhadap pelapor aja gitu, tapi terhadap tersangka juga agar bisa menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan ya. Jadi dominus litis itu kan sebenarnya kewenangan kejaksaan. Kami tidak mau adanya intervensi lagi kepada pihak jaksa penuntut umum sehingga mekanisme hukum itu terhambat ya. Jadi kalau dipertanyakan seberapa lama ya seharusnya sekarang sudah dilimpahin seperti itu. Pada umumnya pengalaman kami itu pelimpahan setelah P21 tahap 2 itu 1 minggu cukup. Umumnya seperti itu ya. Tapi bila diperlukan penyusunan dakwaannya lebih lengkap, bisa juga seperti kasus ini kemungkinan 2 minggu. Tapi kalau normalnya 1 minggu. Tapi kalau memang harus disusun lagi, jangan sampai dakwaan salah juga. Apalagi kan ini masuk di media nih. Kalau dakwaan salah kan juga jaksa penuntut umum kan nanti nggak enak ya kalau sampai dakwaannya salah. Jadi mungkin perlu kehati-hatian sehingga akan menjadi 2 minggu. Nah, seperti itu. Tapi 2 minggu mungkin nggak akan lewat lah. Ya nggak lewat lah 2 minggu. Bang, kan nanti kan juga akan dihadirkan 6 JPN itu satu sidang. Ya. Ya itu kan banyak yang mengatakan sampai 6 JPN itu gitu kan. Sebenarnya tadi mungkin apa menanggapan ini juga. Oh, itu Wewenang jaksa. bukan Ini bukan itu. apa menanggapinya bagaimana nih? Itu kan maksudnya tim penyusun dakwaan ya. Memang menyusun dakwaan itu biasanya ada timnya. Cuma selama ini tidak pernah diungkap ke publik kalau kasus ini timnya berapa, tapi karena kasus ini heboh di media disebutkanlah 6. Kami juga dalam kasus lain biasa itu, kalau 6 itu hal yang biasa. Cuman nanti yang datang ke persidangan paling juga 1 atau 2, nggak 6-6 yang datang.
Itu umum kok itu anak itu. Harus ada tim lah biar cermat ya. Bang, kalau bidang dokter sendiri mungkin sebentar lagi akan muncul seperti apa nih Bang? Nanti kan Abang juga tadi sudah melihat maksudnya ada keterlibatan dan keterkaitan kan dokter dan dokter dokter maksudnya kemungkinan nggak sih mereka nanti bisa terlibat Kami belum melihat keterlibatannya karena kami belum menerima dakwaan lengkap ya, termasuk hasil lab forensik dari Polda Metro Jaya. Tetapi kalau dilihat, didengar informasi rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kan ditempatkan pasal 55. Nah, pasal 55 itu ada itu plegen, don plegen, pengarah gitu. Dugaan kami itu ada di don plegen dan pengarah. Dugaan kami seperti itu. Tapi kita akan lihat dakwaannya dan terhadap hasil forensik dari Dirsebel Polda Metro Jaya. Seperti itu. Jadi jangan sekarang disimpulin. Ya, kita lihat dulu ya. Tapi dugaannya jelas. Pasal 55 diletakkan oleh DPU seperti itu. dan dokter Reza Baris sendiri nantinya akan siap nggak sih Bang untuk ada ke persidangan baik perdata maupun nanti pas pidananya Bang? Oh, itu begini, itu wajib ya. Kalau dalam one prestasi itu kan tentang kehadiran para pihak kan sudah diatur dalam Perma nomor 1 2016. Itu di pasal 6 ya. Artinya kemarin senior saya sudah sampaikan kalau kemudian prinsipal dari pihak penggugat tidak hadir dan diwakili oleh kuasanya, kan cukup kami saja. Tapi kalau misalnya prinsipal dari pihak penggugat hadir, kami juga akan menghadirkan. Pasti datang. Prinsipal dari kami seperti itu pasti datang, apalagi di pidana. Itu wajib. Kenapa? Kami akan memberikan fakta-fakta persidangan terkait keterangan klien kami dan saksi-saksi yang lain. Itu wajib. Ya, seperti itu. Di pidana nanti ya, di pidana sebelum diperiksa saksi-saksi lain, saksi yang pertama diperiksa adalah saksi korban supaya dia bisa menceritakan apa sih yang dia alami, lalu saksi lain itu bisa menambahkan mendukung atau tidak mendukung kepada saksi korban ini. Jadi memang dia yang pertama diperiksa. Itu wajib yang pertama. Penegasan berarti Dr. Reza Galadi siap untuk hadiri. Oh, siap dong. Siap. Dia malah sebenarnya Dr. Reza Kapan? ini bertanya kapan saya datang. Dia malah kayaknya udah menggebu-gebu juga kepingin datang. Cuman kami ini apalagi ketua kami ini cuma instruksi jangan datang dulu. Nah, nanti kami kasih tahu kapan waktunya. Kalau dia pribadi kepingin datang, kepingin tahu juga apa sih yang terjadi di pengadilan gitu ya. Ada rasa ingin tahunya juga. Tapi karena ketua kami bilang jangan datang, dia tidak datang. Tapi kalau nanti dari tim hukumnya sudah mengatakan monggo datang, dia akan datang. Ya pada prinsipnya begini, kemarin ya tanggal 11 Juni klien kami ada di parkiran. Ya, jangan klien anggap itu dia tidak datang, tapi kami tidak izinkan. Ya, beliau ini menyarankan kepada kami agar tidak menghadirkan klien kita. Kenapa? Prinsipal kan harus berhadapan dengan prinsipal. Seperti itu ya. Jadi jangan nanti digoreng-goreng klien kami takut. Ya, Enggak. Kepingin dia datang. Kepingin dia datang. Seperti itu ya. Oke. Cukup ya. Oke.